Pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, kita akan bahas terkait dengan bisnis proses reengineering atau yang biasa kita eh, istilahkan ya dengan singkatan BPR. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya di tempat Bapak Ibu bekerja atau perusahaan atau bahkan bidang usaha yang sedang Ibu jalankan atau ketika ada workshop pelatihan atau pada seminar-seminar yang lainnya. Nah, kita mereview kembali Bapak Ibu pada pertemuan kali ini terkait dengan materi kita yaitu bisnis proses engineering dengan beberapa pokok bahasan utama ya, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan rekayasa ulang, kemudian proses bisnis dan proses riset pemasaran hingga prinsip rekayasa ulang. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya bisnis proses engineering ini? Ada yang pernah mendengar mungkin Bapak Ibu atau pernah belajar mungkin di mata kuliah lain? Nah, Ya kayak ini Pak, kayak oke, memperbaiki apa? Misalnya dalam hal kecepatan pelayanan misalnya gitu. Jadi perlu adanya perubahan di situ. Ya contohnya sih, saya mudengnya intinya di oke. situ. Oke, jadi pada dasarnya betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizal. BPR ini disasarkan pada tolok ukur untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan sebenarnya. Pada cara yang bagaimana? Nah, nanti akan kita coba telusuri di setiap slide-nya. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu kita samakan persepsi seperti biasa berkaitan dengan bisnis proses engineering. Ya, di sini bisa kita lihat ada beberapa cabang ya, pada materi kita yang ada PowerPoint ya. Pada dasarnya di sini Bapak Ibu PPR merupakan teknik manajemen perubahan melalui pendekatan revolusioner secara internasional. Maka dari itu karena dasarnya adalah perubahan, sehingga perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dengan grafik semakin meningkat. Perubahan yang disasarkan di sini harapannya nanti akan mengubah ini ya, Bu. Entah itu kinerja, entah itu hasil, produktivitas dan lainnya menjadi lebih baik. Bukan berarti ketika adanya perubahan, kemudian kita meraba kembali cara yang ingin kita pakai, kemudian meraba kembali struktur organisasi yang sudah ada. Kita bongkar pasang lagi SDM yang sudah berada pada satu divisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu nanti akan em, memberikan hasil 50-50 biasanya. Ada yang akan berhasil, sangat berhasil, ada yang jika tidak terbiasa dengan tuntutan perubahan job description dan lain sebagainya, budaya kerja akan mengakibatkan penurunan pada kinerja hingga produktivitas seorang tenaga kerja ataupun kita yang memiliki usaha. Nah, maka dari itu muncullah bisnis proses engineering. Nah, di sini nanti kita akan mengimplementasikan adanya analisa yang ditinjau berdasarkan visi misi yang ada. Jadi segala kinerja yang kita eh, tekankan, produktivitas, kegiatan operasional ya, setiap harinya yang kita kerjakan, itu akan dikembalikan lagi, ditarik ulang kembali kepada visi misi perusahaan yang telah ditetapkan di awal. Maka dari itu, Bapak Ibu, di sini ada paradigma bisnis ya yang baru mendorong pada pelaku usaha pada akhir-akhir ini, Bapak Ibu, terkait dengan mendesain sebuah organisasi supaya memberikan gambaran secara umum berkaitan dengan konsekuensi hingga perubahan-perubahan yang ada di dalam bisnis pada saat ini hingga masa yang akan datang. Maka dari itu rekayasa ulang proses bisnis ini
segala kegiatan yang kita lakukan akan dikembalikan lagi kepada visi misinya sesuai atau tidak, sekoridor atau tidak. Kemudian nanti akan ditingkatkan kembali apa yang menjadi kekurangan, kemudian bagaimana pembaruan-pembaruannya, kemudian optimalisasi yang bisa diterapkan berkaitan dengan sistematika pasar yang telah berkembang. Oke. Itu terkait dengan business process engineering. Yang nantinya BPR tadi akan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis perusahaan seperti yang ada pada materi kita ya. Hmm, ya, ada 3 poin utama di sini. Yang pertama adalah perusahaan yang bermasalah. Nah, perusahaan yang mengalami penurunan kinerja drastis dalam persaingan mereka karena adanya pesaing baru. Jadi karena kehadiran para pelaku usaha yang ternyata saat mereka memasuki pasar itu para pelaku usaha ini lebih siap terhadap kejadian-kejadian tak terduga, perubahan-perubahan yang ada. Kemudian nanti hal-hal yang telah tersedia di pasar sudah diantisipasi sebelum mereka memasuki pasar. Sehingga perusahaan yang telah ada di pasar karena mereka merasa sudah berada di dalam, kemudian sudah di sana, sudah paham alurnya, budayanya, mereka merasa nyaman. Kemudian karena adanya pesaing baru, mereka tidak siap akan adanya perubahan-perubahan yang ada karena merasa cara dan metode yang sudah mereka gunakan ternyata pernah berhasil ketika memasuki pasar tersebut. Maka dari itu muncullah problematika perusahaan yang bermasalah ketika kinerja sebuah perusahaan itu mengalami penurunan yang nanti akan dilihat pada poin kedua di mana perusahaan akan ada yang menjadi perusahaan stabilnya pada siklusnya tidak lagi fluktuatif atau bahkan grafiknya mengalami penurunan dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi nanti perusahaan akan secara grafik menunjukkan garis lurus secara mendatar atau horizontal. Seperti yang ada pada materi di sini, Bapak Ibu, perusahaan stabil di sini menekankan pada perusahaan yang peka terhadap perkembangan pasar, di mana nanti perusahaan akan lebih mumpuni untuk bersaing ketika adanya perubahan-perubahan yang tersedia, entah itu dari internal maupun eksternal. Jika yang pertama tadi ternyata mereka internalnya sudah merasa nyaman, sehingga ada perubahan di eksternal, mereka tidak siap dengan adanya pesaing baru. Kemudian ada perkembangan yang lain dari segi teknologi produktivitas, kemudian kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Nah, itu nanti ternyata mengalami penurunan. Berbeda ketika kita membahas yang nomor dua, Bapak Ibu, ketika perusahaan tersebut stabil, maka perusahaan dikatakan mampu untuk minimal bertahan ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu momen tertentu. Sehingga pada poin kedua, di sini perusahaan dikatakan stabil karena pesaing-pesaing baru yang punya potensi dalam persaingan ini mampu diprediksi sebelumnya. Jika saya misalkan punya perusahaan, kemudian sudah di dalam, kemudian saya bisa memprediksi jika 5 sampai 10 tahun ke depan produk-produk yang ada itu akan menekankan pada sustainable, keberlanjutan misalkan ekosistemnya akan terjaga dan lain sebagainya. Sehingga eh, penggunaan plastik atau mungkin daur ulang akan lebih ditekankan, penggunaan plastik akan dikurangi dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada kebijakan baru, kita akan lebih siap karena kita sudah bisa meramalkan bahwa kebijakan itu akan muncul pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga perubahan yang terjadi pada perusahaan sudah dilakukan jauh-jauh hari yang membuat perusahaan tersebut akan lebih stabil ketika perusahaan
ketika kebijakan tersebut benar-benar telah ditetapkan. Maka dari itu akan memunculkan jenis perusahaan stabil yang nanti akan ada turunan di mana perusahaan dapat mencapai posisi puncak. Nah, perusahaan posisi puncak kali ini bisa kita lihat jika perusahaan tersebut ternyata mereka sudah matang untuk menangani ya, kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan yang tak terduga atau mungkin yang sudah diprediksi sebelumnya. Dari dua sisi ini mereka sudah bisa untuk mengantisipasi. Maka dari itu perusahaan pada posisi puncak ketika mereka mampu melewati permasalahan yang sudah diprediksi tadi, kemudian menambah dengan adanya pengembangan dan inovasi sehingga perusahaan tersebut mampu untuk memperluas keuntungan dalam kompetensi yang diciptakan oleh batasan-batasan dari pesaing yang hadir. Jadi meskipun ada perubahan kebijakan, kemudian ada pesaing baru, kemudian ada pengembangan inovasi produk yang ada di pasar, ternyata itu tidak akan menggoyahkan posisi perusahaan dari segi eksistensi yang ada di pasar hingga laba yang diterima. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat beberapa kegiatan rekayasa ulang ya, reengineering. Ada rekayasa ulang proses, kemudian yang direkayasa ulang adalah bisnisnya, kemudian ada yang direkayasa ulang adalah struktur dari organisasi itu sendiri. Nah, dari ketiga kegiatan ini Bapak Ibu memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Pada poin yang pertama, di mana kita nanti akan membahas terkait dengan rekayasa ulang proses. Nah, di sini Bapak Ibu, pada rekayasa ulang proses nanti akan mengutamakan berkaitan dengan pembuatan rencana proses yang efisien itu seperti apa. Sehingga proses tersebut mulai dari eh, bagaimana kita penekanan terhadap penyederhanaan, penyingkatan, entah itu dari administrasi atau kegiatan-kegiatan prosedural yang lain, atau bahkan nanti ada kegiatan yang ditujukan supaya pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar, atau mungkin nanti eh, mengurangi proses yang dapat meningkatkan kualitas sehingga yang sebelumnya proses itu dikatakan terlalu lama dalam mengambil keputusan, harus beralur atau lain sebagainya. Kemudian nanti akan mempengaruhi ketika pada momen tertentu kita diharuskan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat sehingga kualitas dan waktu yang tersedia dalam bekerja akan mampu dipotong sesuai dengan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang ada. Itulah yang ditekankan pada rekayasa ulang proses, di mana nanti ada rekayasa ulang yang mencakup berkaitan dengan analisis dan rancangan sistem dan prosedur kerja yang dikendalikan oleh sistem informasi, entah dari segi administrasinya atau dari alur kerja yang telah ditetapkan dalam SOP atau mungkin nanti dalam pengambilan keputusan manajerial sehingga proses ini bisa meningkatkan kinerja satu divisi dengan divisi yang lain. Berbeda dengan rekayasa ulang bisnis, Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat bersama ya, pada rekayasa ulang bisnis nantinya sebuah perusahaan atau bidang usaha, sebuah organisasi tadi akan memperluas ruang lingkupnya daripada merekayasa ulang secara substansial. Jadi daripada mengubah bagian-bagian tertentu yang seperti tadi ya, seperti puzzle akan dibongkar pasang
yang risikonya kita juga tidak tahu nanti hasilnya bisa dilihat dengan cepat atau tidak, atau berdampak langsung ataupun tidak. Maka dalam rekayasa ulang bisnis, seorang pelaku usaha akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk memperluas pasar, menganalisa pasar mana yang bisa kita eh, bangun ulang di samping dengan saat kita sudah memasuki pasar yang telah tersedia. Maka dari itu, Bapak Ibu, pada rekayasa ulang bisnis ini kita akan berusaha untuk membangun kembali entitas bisnis seperti entah itu dari sisi pelanggan, citra kita ya, dari sisi pelanggan, atau mungkin dari administrasi yang kita jalankan, kita menjadi wajib bayar pajak secara rutin, tidak menyalahi aturan, tidak secara administrasi tidak ada yang dimanipulasi. Kemudian kita juga bisa menyatukan proses dengan kegiatan menjadi satu kesatuan yang sama. Jadi bukan berarti untuk mengurus suatu administrasi kita perlu untuk pengajuannya di bagian ini, tapi untuk stempelnya di tempat lain. Kemudian nanti untuk ACC kita perlu menemui pada bagian yang berbeda lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang rekayasa ulang organisasi begitu. Pada tipe ketiga ini, rekayasa ulang akan melibatkan seluruh organisasi dengan membagi ke dalam bisnis yang berbeda. Pada kali ini, nanti kita tidak lagi berhubungan langsung dengan fungsi utama dari sebuah perusahaan. Jadi full dipakai, diubah, penerapan ini akan dipakai untuk memperbaiki ya, dari organisasi yang tersedia. Organisasi yang ada, strukturnya bagaimana dievaluasi ulang, kemudian lebih menekankan pada pendekatan yang akan meningkatkan kinerja para pekerjanya itu seperti apa, tenaga kerjanya bagaimana, dari pimpinan ke bawahan, yang diinginkan oleh bawahan itu cara kerja yang seperti apa, kemudian bagaimana sistematika budaya yang ada, karakteristik-karakteristiknya disusun kembali. Nah, karena ada beberapa jenis tadi, Bapak Ibu, kita akan menekankan lagi pada sistem proses bisnis dan rekayasa ulang. Karena di sini ada proses nih yang menyatakan nanti ada karakteristik yang akan dibawa, ciri khas dari bisnis yang sedang kita jalankan, sehingga akan diubah, direkayasa ulang tanpa adanya perubahan mendasar pada karakteristik dan ciri khas yang sudah dibangun sejak awal. Maka dari itu, kita sedikit mengutip pada Hammer Campi, Bapak Ibu. Salah satu peneliti yang lebih dulu membahas terkait dengan bisnis engineering ini tadi, di mana ada 4 variabel utama dari sistem proses bisnis dan rekayasa ulang. Yang pertama, kita bisa lihat pada para pekerja dalam membuat keputusan. Nah, jika sebelumnya di perusahaan atau usaha tadi, para pekerja ini secara hierarki ya, dalam pengambilan keputusan manajerialnya. Jadi ketika kita melaporkan kepada orang C harus konsultasi terlebih dahulu, diskusi, koordinasi dengan orang B. Kemudian orang B ini tidak bisa mengambil keputusan absolut ketika dia tidak mendapatkan ACC oleh orang A. Maka dari itu, dalam poin kita pada para pekerja membuat keputusan ini, keputusan akan direkayasa ulang sehingga tidak terjadi hierarki seperti tadi. Nah, adanya perubahan-perubahan nanti akan menekankan pada para pekerja diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusannya sendiri.
selama keputusan yang diambil tadi tidak lepas dari koridor visi misi tujuan dan kegiatan operasional yang sudah disepakati di awal.